Bab 4097, Oportunisme. Setelah mendengar ini, dia tersenyum canggung. Sebagai leluhur Shen Wen dari Sekte Liang Yi, seharusnya mudah untuk merekomendasikan seseorang untuk menjadi pemimpin sekte tersebut, tetapi dia masih mengkhawatirkannya. Setelah mengobrol lama dengan Bai Chai, Dev sebenarnya semakin mengagumi kakak senior ini. Seseorang yang berwujud kelinci percobaan sebenarnya tahu banyak, dan bahkan beberapa kebenaran paling sederhana pun dapat diungkapkan dengan jelas dan logis. Sama sekali tidak terlihat seperti tikus. Lebih seperti seorang guru yang telah mencapai pencerahan dan menjadi abadi. Setelah mengobrol, Bai Kao pergi, dan Raja Iblis Ciyun berkata, untuk bisa mengajari seekor tikus kecil ke keadaan seperti itu, tampaknya kamu, yang disebut Master, benar-benar berbakat. Saya yakin orang ini memiliki hubungan dengan surga. Entah tuannya berasal dari surga, atau dia datang dari surga dan terjebak di surga dan dunia manusia. Dengan budidaya dan pengetahuan orang-orang ini di dunia para dewa dan manusia, mustahil untuk memahami hal ini, dan tidak mungkin ranah ideologis mereka mencapai tingkat ini. Setelah mendengarkan Raja Iblis Ciyun, dia menjadi sangat tertarik dengan leluhur pola ilahi. Sayangnya, dia tidak memiliki banyak kontak dengan patriark pola ilahi. Kakak senior Bai inilah yang selalu berhubungan denganku. Dan sekarang Sekte Liang Yi memiliki benda-benda surgawi seperti batu giok darah, itu adalah bukti lebih lanjut bahwa nenek moyang pola dewa adalah seseorang dari alam surgawi. Tanpa banyak istirahat, saya terus mengukir pola ketuhanan. Hanya setelah benar-benar mempelajari pola ketuhanan dan memadatkan pola ketuhanan saya dapat meninggalkan tempat ini. Adapun sepasang mata merah itu, masih ada, tapi tidak memperhatikan. Dev mencurahkan seluruh pikirannya untuk mengukir pola formasi, dan kecemerlangan pola ketuhanan terus mengalir di benaknya, membayangkan bahwa dia dan pola ketuhanan diintegrasikan menjadi satu. Saat Dev terus mengukir, Dev tidak perlu lagi melihat kain kuning, dan pola ilahi dapat dengan mudah diambil. Saat ini, di puncak gunung, tidak ada bintang di langit malam yang gelap. Nenek moyang Shen Wen melihat ke arah rumah jerami, dan sepasang mata merah muncul kembali. Bai Jue berdiri di samping leluhur pola lahi dan berkata dengan rasa ingin tahu, Guru, apakah menurut Anda saudara junior ini benar-benar dapat memadatkan pola ilahi? Jika saatnya tiba, jika dia benar-benar memadatkan pola lahi, jika dia meninggalkan gubuk jerami itu, orang-orang dari Arai Demon ini, saya khawatir dia tidak akan mampu menghadapinya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Jika dia tidak bisa menghadapi orang-orang seperti iblis, bahkan jika dia memadatkan pola ketuhanan, itu akan sia-sia. Orang yang tidak berguna hanya dapat digunakan sebagai umpan. Pola berkata dengan ringan. Tuan, Anda mengatakan bahwa adik laki-laki saya lebih berbakat daripada Anda. Mungkinkah dia dapat mengaktifkan formasi besar langit dan bumi dan membantu tuanku kembali ke alam surga? Bai Chai terus bertanya. Nenek moyang Shen Wen menatap Bai Chai dengan dingin, lalu berkata tanpa ekspresi, saya mengerti maksud Anda. Anda juga ingin terbang ke surga dan menjadi makhluk abadi dan Buddha. Tetapi Anda harus ingat bahwa untuk mencapai keabadian mengharuskan Anda berlatih keras dan menanggung ujian guntur dan kilat. Jika Anda mencoba memanfaatkan peluang dan mengandalkan bantuan orang, meskipun Anda naik ke surga, fondasi Anda akan tidak stabil dan akan sulit untuk mendapatkan pijakan. Surga tidak sebaik yang kamu kira. Bahkan lebih kejam daripada di sini. Kenaikan menuju keabadian adalah tujuan akhir bagi semua beku. Tetapi ketika Anda benar-benar mencapai surga, menjadi abadi hanyalah langkah pertama. Berapa banyak orang yang telah melalui ratusan tahun dan ribuan tahun berkultivasi, dan setelah naik ke keabadian, mereka segera jatuh. Makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya mati setiap hari di surga. Saat dewa dan iblis bertarung, berapa banyak makhluk abadi dan iblis yang mati? Aku tidak tahu berapa banyak orang dari surga yang terjebak di dunia ini, tapi yang pasti jumlahnya tidak sedikit. Beberapa akan bangkit kembali melalui mayat, beberapa akan bertahan dengan sisa jiwa mereka, dan beberapa akan kehilangan kekuatan mereka. Ada jiwa iblis surgawi di lautan kesadaran tubuh itu. Saya hanya tidak tahu identitas jiwa iblis ini. Bab 4098, aku ingin membuatnya kesal sampai mati. Bai Chai mendengarkan dengan tenang, dia mendengarkan gurunya berbicara tentang hal-hal di surga. Terlihat nenek moyang berpola ketuhanan sangat merindukan surga dan ingin kembali ke surga, namun sayang sekali ia tidak pernah bisa kembali. Guru, murid ini tidak pernah mengetahui apakah tubuh fisik Anda saat ini ditempati oleh Anda, atau tubuh fisik asli Anda. Bai Chai bertanya dengan rasa ingin tahu. Nenek moyang Shen Wen memandang Bai Chai, tersenyum tipis dan berkata, kamu telah berlatih dengan saya selama bertahun-tahun. Apakah kamu merasa bahwa tubuhku adalah milikmu? Ya, saya merasa guru terjebak di surga dan dunia manusia. Kekuatannya sendiri telah menurun dan dia tidak dapat kembali ke surga. Kata Bai Chai. Mendengar apa yang Bai Kao katakan, leluhur dari pola dewa menghela nafas pelan, melihat ke langit malam yang gelap dan berkata, hei,
entah kenapa aku terlibat dalam perang antara dewa dan iblis. Aku bahkan tidak tahu kenapa sekarang. Saat itu, kekuatan besar menyegel seluruh surga dan alam manusia, sehingga mustahil bagi kita semua di medan perang surga dan alam manusia untuk pergi. Kematian dan luka-luka. Setelah bertahun-tahun, kekuatan semua orang yang datang dari surga mungkin telah menurun drastis. Energi abadi di dunia ini sangat langka, dan tidak cocok untuk kita praktikkan sama sekali. Saya tahu bahwa beberapa orang tidak dapat menembus formasi besar langit dan bumi di surga dan dunia manusia, sehingga mereka mulai mencari cara lain, merobek kekosongan untuk pergi ke dunia lain, dan menemukan cara untuk kembali ke surga. Tapi itu semua terlalu sulit. Setiap dunia memiliki hukum langit dan bumi sendiri, dan masing-masing memiliki segelnya sendiri. Tampaknya ini adalah hukuman Tuhan atas perang antara dewa dan iblis. Saya telah mempelajari formasi langit dan bumi selama bertahun-tahun dan tidak menemukan apapun, dan kekuatan saya masih menurun. Saya tahu bahwa hampir tidak mungkin untuk menembus formasi langit dan bumi sendirian dan kembali ke surga. Meskipun kamu jenius, sayang sekali kamu tidak memiliki bakat, jadi tugas penting ini tidak bisa menjadi tanggung jawabmu. Nenek moyang Shen Wen sedang membicarakan masa lalu, dan tiba-tiba dia tampak jauh lebih tua. Tuan, Anda selalu berbicara tentang bakat. Apa sebenarnya bakat itu? Apakah adik junior ini punya bakat? Bai Chai bertanya dengan bingung. Patriark Pola Lahi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu apakah dia memiliki bakat atau tidak. Saya hanya berjudi sekarang. Di dunia para dewa dan manusia, tempat di mana keterampilan formasi langka, orang itu dapat dengan paksa menerobos sangkar pemurnian darah, yang membuktikan bahwa dia luar biasa. Dan bakat adalah sesuatu yang Anda miliki sejak lahir dan tidak dapat diimbangi dengan kerja keras. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mempelajari pola ketuhanan dari saya sebelum Anda dapat menggambar sendiri pola ketuhanan tanpa melihatnya? Murid ini sangat bodoh hingga butuh waktu hampir 10 tahun. Bai Chai berkata dengan canggung. Tapi bajingan ini, dalam waktu kurang dari 3 hari, dia sekarang bisa mengukir pola dewa. Ini adalah bakatnya. Bukannya kamu tidak bekerja keras, tapi sekeras apapun kamu bekerja, tidak ada gunanya di hadapan bakatmu. Nenek moyang pola ilahi menjelaskan. Bai Jue sepertinya memahami sesuatu setelah mendengarkan kata-kata leluhur pola ilahi. Tuan, iblis formasi itu telah bertarung denganmu begitu lama. Apa sebenarnya yang ingin dia dapatkan darimu? Bai Chai bertanya dengan bingung. Sejak dia mengikuti leluhur pola ilahi, dia sering menemukan bahwa orang-orang arah iblis menyebabkan masalah bagi patriark pola ilahi. Hahaha, lelaki tua itu, dia bertengkar denganku demi kamu. Ketika kamu diterima sebagai muridku, formasi iblis melihat bahwa kamu sangat berbakat, sehingga seringkali mencoba mencuri kamu. Situasinya sama sekarang. Arai Demon telah mengamati selama berhari-hari. Saya yakin Arai Demon telah mengetahui bahwa saya telah menerima murid berbakat lainnya. Aku hanya ingin membuat orang tua ini kesal sampai mati. Dia telah bertarung denganku dari surga ke surga dan dunia manusia. Dia ingin bersaing denganku dimanapun. Nenek moyang pola ilahi tertawa terbahak-bahak. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mempelajari pola ketuhanan dari saya sebelum Anda dapat menggambar sendiri pola ketuhanan tanpa melihatnya? Murid ini sangat bodoh hingga butuh waktu hampir 10 tahun. Bai Chai berkata dengan canggung. Tapi bajingan ini, dalam waktu kurang dari 3 hari, dia sekarang bisa mengukir pola dewa. Ini adalah bakatnya. Bukannya kamu tidak bekerja keras, tapi sekeras apapun kamu bekerja, tidak ada gunanya di hadapan bakatmu. Nenek moyang pola ilahi menjelaskan. Bai Jue sepertinya memahami sesuatu setelah mendengarkan kata-kata leluhur pola ilahi. Tuan, iblis formasi itu telah bertarung denganmu begitu lama. Apa sebenarnya yang ingin dia dapatkan darimu? Bai Chai bertanya dengan bingung. Sejak dia mengikuti leluhur pola ilahi, dia sering menemukan bahwa orang-orang arah iblis menyebabkan masalah bagi patriark pola ilahi. Hahaha, lelaki tua itu, dia bertengkar denganku demi kamu. Ketika kamu diterima sebagai muridku, formasi iblis melihat bahwa kamu sangat berbakat, sehingga seringkali mencoba mencuri kamu. Situasinya sama sekarang. Arai Demon telah mengamati selama berhari-hari. Saya yakin Arai Demon telah mengetahui bahwa saya telah menerima murid berbakat lainnya. Aku hanya ingin membuat orang tua ini kesal sampai mati. Dia telah bertarung denganku dari surga ke surga dan dunia manusia. Dia ingin bersaing denganku dimanapun. Nenek moyang pola ilahi tertawa terbahak-bahak. Dapat dilihat bahwa sepertinya tidak ada kebencian yang mendalam antara Patriark Shen Wen dan Arai Demon. Ini lebih seperti dua lelaki tua kecil yang bersaing satu sama lain. Bab 4099, Bantuan. Tuan, lalu kenapa kamu tidak bekerja sama dengan iblis formasi? Mungkin kalian berdua bisa menerobos formasi besar langit dan bumi dan kembali ke surga. Bai Chou bertanya. HMPH,
Bagaimana mungkin aku bisa bekerja sama dengan orang tua itu? Dia tidak layak. Nenek moyang pola ilahi mendengus dingin. Namun setelah selesai berbicara, kebingungan dan penyesalan muncul di matanya. Jika keduanya bekerja sama sejak awal, mereka mungkin benar-benar mampu menembus formasi besar langit dan bumi. Hanya saja saat itu tidak ada yang yakin, dan tidak mungkin untuk bekerja sama. Namun setelah sekian lama, kekuatan mereka telah menurun drastis, bahkan jika mereka bekerja sama, mustahil untuk menembus formasi besar langit dan bumi. Oke, berhenti bicara. Aku akan istirahat. Selama iblis itu tidak muncul, jangan panggil aku. Setelah Patriark Pola Lahi selesai berbicara, tubuhnya langsung menghilang. Bai Chai memandangi rumah jerami tidak jauh dari sana dengan rasa iri di matanya. Bakat adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Tapi dia juga puas. Dari seekor tikus putih kecil hingga menjadi dirinya yang sekarang, dia telah membuat iri banyak monster. Adik laki-laki, ayolah, Bai Chai berkata dalam hati. Saat ini, di dalam rumah jerami, Dev masih dengan tekun terus mengukir pola dewa. Dia benar-benar mengabaikan mata merah di luar itu. Tidak peduli monster jenis apa itu, atau pembudidaya iblis jenis apa itu, jika ia dilindungi oleh formasi dan tidak dapat menyakiti Anda tidak akan peduli. Aku tidak tahu berapa lama, tapi ketika Dev membuka matanya, dia menemukan bahwa Bai Chai telah tiba. Adik laki-laki, kamu benar-benar pekerja keras. Inilah yang diminta guru untuk kubawakan untukmu. Karena itu, Bai Chai mengeluarkan cincau dan menaruhnya di atas meja. Kakak Bai, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Dev berkata. Tanyakan padaku, apakah ada sesuatu yang tidak kamu mengerti tentang pola ketuhanan? Bai Chou bertanya. Itu tidak benar. Saya telah menghafal pola ketuhanan ini dan memahaminya. Saya hanya perlu memadatkan pola ketuhanan kelahiran dan mengintegrasikannya dengan pola ketuhanan. Aku hanya ingin bertanya pada kakak senior, apakah Tuhan itu orang dari surga? Saya ingin tahu apakah nenek moyang pola ketuhanan adalah orang dari surga. Bai Jue tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, adik laki-laki, kamu benar-benar meminta terlalu banyak. Ada jiwa iblis surgawi yang hidup di lautan kesadaranmu. Bukankah dia akan memberitahumu? Apakah guru adalah orang dari surga atau bukan? Anda hanya perlu mengingat bahwa guru tidak berniat menyakiti Anda. Anda harus berlatih dengan baik. Jika saatnya tiba, jangan dengarkan retorika orang lain dan lepaskan harapan guru terhadap Anda. Kakak Bai, jangan khawatir, saya adalah orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan. Dev berkata sambil menepuk dadanya. Itu bagus. Baik Xiao mengangguk, lalu melirik ke kain kuning dan bertanya, karena adik laki-laki telah menghafal pola ketuhanan di dalam hatinya, maka potongan kain kuning ini tidak perlu mengukir pola formasi, kan? Ya, kakak senior Bai bisa mengambilnya. Dev mengangguk. Baik Xiao mengangguk dan melambaikan tangannya, dan kain kuning itu langsung terbang. Namun, kain kuning itu tidak jatuh ke tangan Baik Xiao, melainkan disampirkan di tubuh seperti jubah. Dev, saya sedikit terkejut, mengapa Bai Chai melakukan ini, dan tiba-tiba merasakan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan berkeliaran di seluruh tubuh saya. Pola ilahi pada kain kuning mulai bersinar dengan cahaya putih. Dev, cepat dan tutup matamu, seluruh tubuhmu terbungkus dalam pola ilahi. Bai Chai melihat sekali dan perlahan keluar dari kamar. Tepat setelah keluar dari ruangan, seberkas cahaya membubung ke langit, cahaya menyilaukan melesat langsung ke langit, dan energi spiritual dari segala arah berkumpul dengan gila-gilaan menuju rumah jerami. Gumpalan cahaya ilahi, seperti matahari terbit, menerangi langit di sekitarnya. Penglihatan seperti ini dapat dilihat dengan jelas bahkan dari jarak ribuan mil. Bakat, itu memang bakat. Bai Chai merasakan fluktuasi aneh di langit dan bumi, dan terus menggumamkan kata, bakat, di mulutnya. Hari, Deva pola ketuhanan kelahiran dipadatkan, dan itu terjadi hanya dalam beberapa. Meskipun Bai Chai membantu Dev dalam pertarungan terakhir, itu juga merupakan bakat Dev sendiri. Baik Xiao telah lama melihat bahwa Dev telah mencapai momen kritis. Bahkan jika Baik Xiao tidak membantu Dev pada akhirnya, tidak akan butuh waktu lama bagi Dev untuk memadatkan nola ilahi kelahiran. Bab 4100, tak terkendali. Bai Chai mau tidak mau kembali ke rumah jerami, dan melihat pola dewa tembus pandang melayang di depan Dev, dengan wajah penuh kejutan. Apalagi di telapak tangan Dev terdapat pola telapak tangan besar yang sangat jernih dan ditutupi ribuan garis. Setiap garis memancarkan kecemerlangan, dan dari telapak tangan Dev, aliran darah dapat dilihat dengan mata telanjang memasuki garis ilahi. Garis-garis itu mulai dipenuhi darah dan berubah menjadi warna merah cerah. Ini adalah karakteristik perpaduan pola ketuhanan. Tubuh Dev menyatu dengan pola ketuhanan. Adik laki-laki, kamu sangat kuat. Kamu telah memadatkan semua pola ketuhanan dengan sangat cepat.
Sekarang kamu dapat mencoba menggunakan pola ketuhananmu untuk menerobos formasi di sekitar rumah jerami ini. Selama kamu menghancurkan formasi, kamu akan bebas. Bai Chai berkata pada Dev. Dev mengangguk, berjalan keluar perlahan, dan kemudian bersiap menggunakan pola ilahi untuk menghancurkan formasi. Namun Dev mencoba beberapa kali tanpa hasil. Kakak Bai, mengapa saya tidak bisa mengendalikan pola ilahi ini? Dev bertanya dengan bingung. Tidak bisa mengendalikannya, bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah pola ketuhanan yang telah kamu padatkan, dan jelas telah menjadi satu denganmu. Bagaimana mungkin tidak mungkin untuk mengendalikannya? Biasanya, pola ketuhanan ini telah menjadi bagian dari tubuhmu. Bukankah seharusnya begitu? Bai Chai juga sangat terkejut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kakak Bai, apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi? Mengapa kamu tidak pergi dan mengundang guru ke sini untuk melihat apa yang terjadi? Dev sedikit tertekan. Dia akhirnya memadatkan pola ilahi, tetapi dia tidak bisa mengendalikannya. Biarkan aku membantumu mencari tahu apa yang terjadi dulu. Bai Chai mendekati Dev. Namun setelah mengambil 2 langkah saja, dia langsung berhenti dan berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, kenapa ada yang aneh di sini? Setelah mengatakan itu, Bai Chai menepukkan telapak tangannya dengan hampa ke tanah, dan kemudian semburan cahaya hitam keluar dari bawah tanah. Boom! Hampir dalam sekejap, tubuh Baikal terlempar. Dan kepala Dev juga berdengung, dan kemudian hubungan seluruh tubuhnya dengan pola formasi langsung menjadi lebih dekat. Pola formasi di sekitarnya muncul di benak Dev dalam sekejap. Dev hanya melambaikan tangannya, dan formasi asli di sekitar rumah jerami itu hancur. Kakak Bai, kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi di sekitarmu barusan? Dev bergegas mendekat, membantu Bai Chai. Berdiri dan berkata, tidak apa-apa, orang-orang dari area Demon lah yang melakukannya. Orang-orang ini selalu melakukan ini. Bai Chai menggelengkan kepalanya dan berkata, arai setan, Dev tercengang. Bai Chai menyadari bahwa dia telah melewatkan sesuatu dan segera menutupnya. Kakak Bai, apa itu iblis formasi? Sepasang mata merah itu setiap malam, apakah mereka orang yang kamu sebut iblis formasi? Dev bertanya pada Bai Chai. Melihat bahwa Dev sudah mengetahuinya, Bai Yu mengangguk dan berkata, karena kamu sudah mengetahuinya, tidak ada salahnya untuk memberitahumu, dan sekarang kamu telah memadatkan pola formasinya. Iblis formasi itu adalah iblis besar. Seperti guru, dia sangat berpengetahuan tentang teknik formasi, dan pola sihirnya juga sangat kuat. Kemampuannya untuk mengikuti master seimbang. Tak satu pun dari mereka yakin satu sama lain. Namun, iblis formasi juga mencari seseorang yang berbakat dalam teknik formasi dan ingin mengajarinya pola sihirnya. Melihat kamu memiliki bakat yang bagus kali ini, susunan iblis mungkin ingin menjadikanmu sebagai muridnya, tetapi sekarang kamu telah memadatkan pola ilahi, tidak mungkin untuk memadatkan pola sihir. Kata-kata Bai Chai mengejutkan Dev, dia tidak menyangka ada susunan iblis di dunia surga dan manusia. Namun, iblis angin, iblis darah, iblis bayangan, dan iblis api semuanya telah dihancurkan tubuhnya dan sisa jiwa mereka disegel atau disembunyikan setelah perang antara dewa dan iblis. Bab 4101, tidak bisa keluar. Hanya saja karena tubuh fisiknya hancur atau kekuatannya rusak, tidak ada cara untuk kembali ke surga. Mereka semua tinggal di surga dan dunia manusia, atau disegel di dunia sekuler. Jadi, apakah barisan iblis yang muncul sekarang juga berasal dari alam surga? Dan area Demon setara dengan leluhur pola ilahi. Apakah itu berarti patriark pola ilahi juga adalah orang dari surga? Ini menegaskan apa yang dikatakan Raja Iblis Ciyun, nenek moyang dari pola dewa seharusnya adalah seseorang dari surga. Saudara senior Bai, apakah guru adalah orang dari alam surga? Dia sama sekali bukan biksu dari alam surga. Dev bertanya pada Bai Chai. Bai Jue melihat bahwa Dev telah memadatkan pola ketuhanan dan dianggap sebagai murid resmi, jadi dia tidak bermaksud menyembunyikannya dan berkata langsung, ya, gurunya memang orang dari surga, dan iblis juga orang dari surga. Itu semua karena para dewa. Iblis bertarung dan terjebak di dunia para dewa dan manusia. Terjebak di surga dan dunia manusia. Dev sedikit bingung saat ini. Dia tidak mengerti apa artinya terjebak di surga dan dunia manusia. Dev tidak tahu bahwa banyak orang dari langit dan bumi terperangkap di surga dan dunia manusia, dan seluruh formasi langit dan bumi telah diatur. Saya tidak bisa membicarakan hal ini lagi. Jika guru ingin memberitahu Anda, dia akan memberitahu Anda. Bai Chai menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak Bai, bolehkah aku pergi sekarang? Aku sudah berada di sini selama beberapa hari dan masih ada yang harus kulakukan. Dev masih memikirkan Gu Tianchao. Setelah menangani masalah Gu Tianchao, dia akan pergi mencari Baiqian, Huo Feng dan yang lainnya, lalu membantu Huo Feng menghancurkan keluarga Feng dan merebut kembali Hu Huangcheng. Pergi, Bai Jue tertegun sejenak,
lalu tersenyum dan berkata, "Adik laki-laki, kamu terlalu banyak berpikir. Saya baru saja mengatakan bahwa setelah kamu memadatkan pola ketuhanan takdirmu, kamu dapat meninggalkan gubuk jerami. Tetapi jika kamu ingin pergi dari sini, kamu perlu mempelajari semua pola ketuhanan. Kamu tidak secara naif berpikir bahwa pola ketuhanan hanya yang kuberikan padamu, kan? Itu untuk kamu memadatkan pola ketuhanan dan mengintegrasikannya dengan pola ketuhanan. Ada banyak pola ilahi di gunung ini, semuanya diukir di lokasi berbeda oleh guru. Anda perlu mempelajari semua pola ajaib ini. Setiap pola ketuhanan memiliki rahasianya masing-masing. Semakin banyak Anda mempelajarinya, semakin bermanfaat bagi Anda." Sial. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung mengutuk. Perasaan berusaha sekuat tenaga untuk mengukir pola ketuhanan, sehingga mereka hanya bisa meninggalkan rumah jerami itu. Saya masih perlu mempelajari semua pola ketuhanan. Apakah ini akan terjadi di tahun monyet? Kakak Bai, bagaimana jika saya tidak ingin belajar lagi? Dev bertanya. Kalau begitu kamu tidak bisa pergi dari sini, kata Bai Chai. Saya tidak percaya masih ada orang yang bisa menjebak saya dan membuat saya tidak bisa meninggalkan tempat ini. Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat dan terbang. Jika Anda ingin menjebaknya, Anda harus menggunakan formasi atau ilusi. Dengan kekuatan Dev saat ini, tidak peduli itu formasi atau ilusi, tidak mungkin menjebaknya. Dev memiliki asal-muasal ilusi, dan tidak ada ilusi yang berpengaruh padanya. Bai Chai memandang Dev, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tapi tidak mengejarnya. Dan Dev menggunakan langkah pengendalian api untuk terus melompat keluar angkasa. Meskipun pola ilahi ini sangat bagus, dan pasti akan bermanfaat untuk mempelajarinya lebih lanjut, Dev tidak punya waktu. Dia tidak bisa terjebak di sini dan terus mempelajari beberapa pola ketuhanan. Dan tidak ada yang namanya merekrut murid. Bukankah ini sama saja dengan pemaksaan? Dev masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Suara mendesing. Sosok Dev menghilang lagi, dan kemudian muncul beberapa mil jauhnya dalam sekejap. Dengan cara ini, Dev terbang selama setengah jam. Menurut kecepatannya saat ini, dia akan mencapai gerbang Xian yang jaraknya ribuan mil. Namun ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa masih ada gunung, pepohonan, dan sungai, tetapi tidak ada daerah gurun. Apakah aku terbang ke arah yang salah? Dev mengerutkan kening. Tapi ketika Dev jatuh ke tanah dan ingin melihat di mana dia mendarat, dia tiba-tiba menemukan Bai Chai sedang menatapnya dengan senyuman lucu di wajahnya. Bab 4102, Sendirian. Apa yang terjadi? Kenapa aku kembali? Wajah Dev dipenuhi rasa tidak percaya. Dia melarikan diri secara emosional untuk waktu yang lama dan kembali ke tempat semula. Dev tidak merasa bahwa dia telah mengubah arah, bagaimana dia bisa kembali? Kakak Bai, apakah kamu sengaja berpindah tempat dan menungguku di sini? Dev selalu merasa Bai Chai tahu kemana dia pergi dan sengaja datang ke sini untuk menunggunya agar dia bisa merasa seperti kembali ke tempatnya semula. Apa menurutmu aku bisa lebih cepat darimu? Bahkan jika aku lebih cepat darimu, apakah aku masih bisa membawa gubuk jerami itu bersamaku? Bai Chai menunjuk ke rumah jerami itu dan berkata. Dev melihat ke gubuk jerami dan seluruh tubuhnya terasa tidak enak. Dia benar-benar kembali ke posisi semula. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Setelah Dev selesai berbicara, dia menghentikan kakinya dan berlari keluar seperti peluru lagi. Dev sengaja mengubah arahnya, tapi setelah terbang beberapa saat, dia benar-benar melihat Bai Chai lagi. Dev tidak punya pilihan selain membuka mata Tianmingnya. Dia ingin melihat apakah ini hanya ilusi. Pernahkah Anda jatuh ke dalam ilusi? Tetapi setelah melihatnya lama sekali, saya menemukan bahwa tidak ada yang aneh, bahkan formasinya pun tidak terlihat, tetapi Dev sendiri tidak bisa keluar. Selalu kembali ke tempat Anda berada. Aku tidak percaya lagi. Dev tiba-tiba menggunakan pedang pembunuh naga, dan api di pedang pembunuh naga menyala, lalu dia menebas ke depan dengan seluruh kekuatannya. Boom! Energi pedang besar, membawa api yang mengerikan, mulai melesat ke depan terus-menerus. Pegunungan diratakan oleh energi pedang ini, dan Dev mengikuti di belakangnya. Jika memang ada formasi sihir atau formasi lain, maka pedang ini akan langsung menerobosnya dan menerobos. Kali ini Dev sangat percaya diri. Selama dia mengikuti energi pedang, dia tidak akan kembali. Tapi setelah terbang sejenak, Dev merasakan hawa dingin di punggungnya, diikuti dengan nafas yang berbahaya. Siapa yang berani menyerangku secara diam-diam? Dev terkejut, buru-buru berbalik dan menamparkan dengan telapak tangannya. Boom! Dengan telapak tangan ini, Dev langsung mengenai energi pedang, dan kemudian ledakan besar terjadi. Dev tertegun saat melihat pemandangan di hadapannya. Ternyata energi pedang tersebut adalah energi pedang yang baru saja ia tebas dengan pedang pembunuh naga. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia berada tepat di belakangku dan hampir melukai dirinya sendiri. Apa yang terjadi?
Dev tidak bisa berkata-kata, lalu bertanya, "Senior, kamu. Apakah kamu tahu apa yang terjadi?" "Jangan tanya saya tidak tahu. Saya tidak mengerti teknik formasi apapun. Hanya orang bodoh yang bisa mempelajari hal rumit seperti itu." Raja Iblis Ciyun menggelengkan kepalanya. Dev tidak punya pilihan selain jatuh kembali ke tanah. Melihat senyum lucu Bai Chai, Dev menjadi semakin malu. "Anda hanya membuang banyak waktu. Kakak Bai, apakah ini sama saja dengan memaksaku mempraktikkan pola ketuhanan?" Dev berkata tanpa daya. "Bisa dibilang begitu. Lalu berapa lama saya harus berlatih sampai saya bisa pergi? Apakah saya harus melatih semua pola ketuhanan?" Dev terus bertanya. "Kalau begitu aku tidak tahu. Lagi pula, aku belum berlatih sepenuhnya, dan aku belum pernah meninggalkan tempat ini," kata Bai Chai. "Apa?" Dev langsung terkejut. "Apakah kakak senior Bai tidak pernah meninggalkan tempat ini?" "Saya belum pergi, tapi saya sangat puas dengan diri saya sendiri. Ketika saya bertemu dengan seorang ahli seperti guru, saya bisa mengikutinya dan berlatih dengan baik. Mengapa repot-repot berlarian? Bukankah kita hanya ingin berlatih untuk menjadi abadi? Tanpa mengkhawatirkan hal-hal duniawi, kita bisa berlatih lebih baik." Bai Chai membujuk Dev. Dev terdiam beberapa saat. Bai Chai sendirian. Tidak ada yang mencarinya sampai dia pergi dari sini, jadi tidak apa-apa. Tapi Dev tidak bisa melakukannya. Ada begitu banyak orang di sekitarnya sekarang, dan ada begitu banyak wanita, tidak ada yang bisa meninggalkannya. Jadi Dev harus pergi dari sini. Bersambung.